bagian anak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Kalau sebelumnya ada di instalasi farmasi rumah sakit, sebelumnya juga ada di gudang kabupaten maupun kabupaten ataupun kota madya, dan yang pertama sekali dengan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek yang kalian sudah geluti di prakerin. Berikutnya anak untuk kompetensi dasarnya memahami pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Berikutnya melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Kalau mengingat melakukan perbekalan farmasi di puskesmas, jelas kita akan melakukan di laboratorium saja, prosedurnya sama dengan pelaksanaan pengelolaan farmasi di perbekalan farmasi di apotek. Berikutnya untuk kompetensi dasarnya juga ini tata kelola, bukan ini meja tempat kerja beliau, ada rak-rak untuk pengambilan obat yang langsung, biasanya vitamin B kompleks dalam bentuk los-losan ini. Tata kelola ini gambarnya seperti ini, jadi tidak gerak banyak di situ, diambilkan ke dalam, antibiotik baru diambilkan. Nah ini tupoksi, tugas pokok dan fungsi bagian farmasi di puskesmas. Pada dasarnya bagian farmasi di puskesmas mempunyai prinsip yang sama dengan instansi farmasi lainnya, namun bagian farmasi puskesmas mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda. Bagian farmasi puskesmas mengurusi perbekalan farmasi yang dikelolanya sendiri, dan perbekalan farmasi yang dikelola pihak lain masih dalam pengawasannya. Seluruh instansi yang menggunakan perbekalan farmasi dan masih subordinat dari puskesmas, seperti ruangan dalam puskesmas dan Paskesdes, berikut menjadi tanggung jawab bagian farmasi puskesmas. Mungkin maksud ini pusat kesehatan desa itu anak-anak, pusat kesehatan keluarga ini jadi satu, merupakan jawab puskesmas. Berikutnya tata kelola perbekalan farmasi di puskesmas. Manajemen perbekalan farmasi yang baik akan menentukan kualitas dari pelayanan farmasi di puskesmas. Pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka dari itu, tenaga farmasi puskesmas untuk dapat memahami bagaimana tata kelola perbekalan farmasi di puskesmas. Ini namanya metode penyimpanan ya. Selain perencanaan, penyimpanan. Ini ada stoknya, bisa dilihat. Itu alfabetis, jadi ini selain alfabetis juga berdasar sediaan obat, tablet, kapsul jadi satu di sini, lalu alfabetis. Yang lembar-lembar itu stoknya, jadi resep yang keluar hari ini dihitung semua di stok, berapa yang keluar dan berapa yang masuk. Berikutnya gudang farmasi mempunyai peranan dalam kegiatan pelayanan farmasi, baik buruknya kualitas sediaan farmasi yang diberikan sangat bergantung dari gudang obat yang kita punya, sehingga perlu disiapkan dengan baik. Namun demikian, hal ini banyak terkendala jika berkaitan dengan bangunan, karena hal ini biasanya di luar kewenangan manajemen puskesmas. Pengaturan persediaan obat. Banyak pihak menggunakan perbekalan farmasi mengharuskan bagian farmasi puskesmas ekstra hati-hati dan bekerja keras untuk dapat tetap mengendalikan persediaan perbekalan farmasi. Maksudnya jangan sampai kehabisan, nanti pasiennya beli di luar. Kalau beli di luar kebetulan nggak ada, nanti nggak bisa minum pasiennya.
Nah, selain itu diperlukan suatu informasi yang baik, manual maupun berbasis komputer. Manual itu ya lisan, nah berbasis komputer itu penyampaiannya lewat prosedur komputer untuk disampaikan ke pasien. Memastikan persediaan perbekalan farmasi bisa terjaga dengan baik. Lalu pencatatan seluruh kegiatan distribusi perbekalan farmasi mulai dari arus masuk, keluar, mutasi hingga pemakaian harusnya tercatat dengan rapi, tertata dengan baik. Hal ini dilakukan agar bila ada pemantauan atau supervisi dari bagian farmasi dinas kesehatan di gudang farmasi dan seksi farmasi ke puskesmas. Ini anak-anak ini kalau bukan hanya sekolah saja, di rumah sakit maupun di apotek itu juga ada akreditasinya. Jadi apotek puskesmas di seluruh Kabupaten Sidoarjo ini akan diakreditasi, nanti dilombakan mana yang paling bagus dan integritas, tidak main suap dan lancar dalam antriannya, tidak ada komplain dari pasien karena keterlambatan pelayanan obat, pelayanan dalam kebidanan maupun pelayanan dalam dokter umum dan sebagainya. Ini nanti diakreditasi dari pelayanan farmasi maupun pelayanan umum. Berikutnya, perencanaan dan pemesanan obat di puskesmas saat ini lebih tepat disebut dengan permintaan obat karena pengadaan obat dilakukan oleh seksi farmasi. Namun, seiring dengan perubahan status puskesmas di daerah menjadi badan layanan umum daerah, ini biasanya puskesmas keliling tuh anak-anak. Penerimaan sediaan obat bagian ini menjadi penting tatkala berhubungan dengan permintaan kebutuhan kita. Kurang jelinya bagian farmasi menerima perbekalan farmasi baik dari segi jumlah, jenis ataupun keadaan perbekalan akan berakibat pada ketersediaan perbekalan farmasi. Cek and recheck menjadi kunci dalam proses ini. Memang dulu pernah saya sampaikan kalau menerima barang di faktur di bab sebelumnya itu kadang-kala hati-hati anak-anak, penerimaan itu harus sesuai dengan yang tertulis di faktur dengan jumlah, jenis maupun keadaan maksudnya fisiknya terdapat endapan. Ini satu dus memang harus hati-hati, harus dibongkar, dibuka satu persatu. Lalu jumlah fakturnya 6, ya kamu nerimanya harus 6, kemasannya 30, nanti kamu nerimanya kemasan 10. Begitu pula jenisnya, ini tablet, jenisnya tablet dalam bentuk kaleng apa Antalgin misalkan, tablet dalam bentuk kaleng yang isi 1000, kamu nerimanya tablet isi 100. Nah ini parah, kalau returnya itu bisa sampai berminggu-minggu. Pemberian obat ke pasien, ini yang seperti namanya pemberian obat ke pasien, ini pelayanan obat untuk sebuah informasi. Di sini dikatakan jika pada bagian terakhir adalah pemberian obat ke pasien terlihat enteng memang, namun akan berakibat fatal jika teledor salah memberikan jenis obat, berakibat sangat berbahaya. Terlebih di era sekarang di mana masyarakat sangat kritis hingga terkadang berlebihan lalu ke medsos viral, ini yang membahayakan. Harus berhati-hati dan sedianya mempunyai kemasan hampir sama. Maksudnya kemasan, kadang kemasannya sama, khasiatnya beda, satu untuk diabetik, satunya untuk jantung. Kemasannya sama, kemasannya tok yang sama, tapi kalau diteliti lebih lanjut, terutama pada golongan-golongan penyakit metabolisme, kemasannya itu hampir sama semua. Dosisnya itu 2, 3, 4, 5 tuh miligramnya tuh